Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya pada dataset online retail shipping. Latar belakang dari analisis ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik berbasis e-commerce, ingin meningkatkan pelayanannya dalam ketepatan waktu pengiriman. Perusahaan ini ingin menganalisa faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keterlambatan pengiriman, agar dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat. Sebagai informasi tambahan, perusahaan ini memiliki gudang tersendiri dalam menyimpan stok barangnya dan langsung menangani pengirimannya tanpa melalui pihak ketiga. Lalu pernyataan masalah pada analisis ini yaitu perusahaan ingin mengetahui pengiriman mana saja yang mengalami keterlambatan pengiriman. Informasi ini akan membantu perusahaan untuk memperbaiki, mengoptimalisasi, dan meningkatkan efektivitas sistem pengiriman. Sebagai seorang data analis, kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana karakteristik pengiriman yang terlambat? Sebelum masuk ke dalam data analisis, alangkah lebih baik kita mengerti terlebih dahulu data yang akan kita lakukan analisis. Pada dataset online retail shipping ini, terdapat 10.999 baris dan 12 kolom. Berikut tampilan 5 baris teratas dari dataset ini. Yang pertama ada kolom ID, di mana kolom ini merupakan nomor ID unik setiap pelanggan. Lalu ada variabel target kita, yaitu reach on time, yes or no, di mana 1 menunjukkan bahwa produk tidak sampai tepat waktu atau delayed, dan 0 menunjukkan bahwa produk telah sampai tepat waktu atau on time. Kemudian 10 variabel lain dapat kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu data kategorik dan data numerik. Pada data kategorik terdapat 4 variabel, yaitu warehouse block, yang adalah gudang yang dimiliki oleh perusahaan untuk menyimpan barangnya, yang dibagi ke dalam 5 blok, yaitu A, B, C, D, dan F. Kemudian ada mode of shipment, yaitu metode pengiriman yang digunakan oleh perusahaan, terdiri dari flight, ship, dan route. Lalu ada product importance, di mana perusahaan telah mengkategorikan produk dalam berbagai parameter seperti low, medium, dan high. Yang terakhir ada gender yang terdiri dari male dan female. Kemudian untuk data numerik, ada customer care calls, yaitu jumlah panggilan yang dibuat dari penyelidikan untuk menyelidiki pengirimannya. Kemudian ada customer rating yang terdiri dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Lalu ada cost of the product, yaitu harga produk dalam US dollar. Kemudian ada prior purchase, yaitu jumlah pembelian sebelumnya dari setiap customer. Lalu ada discount offered, yaitu diskon yang ditawarkan pada produk tertentu. Dan terakhir ada weight in grams atau berat produk dalam gram. Kemudian kita visualisasikan data yang kita miliki. Untuk variabel target, yaitu ketepatan waktu pengiriman, dapat kita lihat bahwa sebanyak hampir 60% perusahaan mengirim produk itu delay atau mengalami keterlambatan pengiriman. Lalu untuk warehouse block dapat kita lihat bahwa kebanyakan produk yang dijual perusahaan itu berasal dari gudang blok F, yaitu sebanyak 33%, dan sisanya sama rata sebanyak 17%. Lalu untuk metode pengiriman yang digunakan oleh perusahaan, yang utamanya adalah ship, itu sebanyak 68%. Untuk proporsi dari gender itu terbagi rata sebanyak 50%. Dan untuk product importance, hanya sebanyak 9% saja yang masuk ke dalam kategori product importance high. Sisanya masuk ke dalam kategori product importance low dan medium. Lalu untuk data numerikal dapat kita lihat bahwa rata-rata jumlah panggilan yang dilakukan sebanyak 3-5 kali. Untuk customer rating dapat kita lihat bahwa distribusinya hampir sama semuanya. Dan untuk cost of the product dapat kita lihat bahwa produk yang dijual perusahaan lebih banyak yang berkisar antara 150 sampai 250 dolar. Lalu untuk prior purchase dapat kita lihat bahwa paling banyak itu
customer melakukan pembelian 3 kali sebelumnya. Lalu untuk diskon offer dapat kita lihat bahwa distribusinya ini skew right dan perusahaan lebih banyak memberikan diskon pada produknya itu kurang dari 10%. Yang terakhir yaitu weight in grams dapat kita lihat bahwa distribusinya ini bimodal, di mana puncaknya itu ada di antara 1000 sampai 2000 gram dan 4000 sampai 6000 gram. Selanjutnya kita masuk ke dalam data analisis. Pada variabel numerikal, saya akan menggunakan heat map correlation matrix untuk mengetahui variabel apa saja yang memiliki korelasi yang medium atau cenderung kuat terhadap variabel target kita yaitu reach on time. Dapat kita lihat pada grafik heat map ini, kalau hanya variabel discount offered dan weight in gram saja yang memiliki korelasi medium. Sisanya memiliki korelasi yang lemah. Pada discount offered dapat dilihat bahwa korelasinya itu medium positif, yaitu sebanyak 0,4, dan pada variabel weight in grams korelasinya medium negatif, yaitu sebesar min 0,3. Hal ini berarti semakin besar diskon yang diberikan oleh perusahaan atau semakin ringan berat produk yang dikirim, maka pengiriman akan cenderung lebih terlambat. Kemudian untuk data kategorikal, kita akan lakukan uji independensi chi-square terlebih dahulu untuk mengetahui variabel kategorikal mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel ketepatan waktu pengiriman. Mari kita bangun hipotesisnya terlebih dahulu, di mana hipotesis 0 yang berarti variabel kategorikal yang diuji tidak mempengaruhi variabel ketepatan waktu pengiriman atau kedua variabel saling independen. Lalu untuk hipotesis alternatifnya yaitu variabel kategorikal yang diuji mempengaruhi variabel ketepatan waktu pengiriman. Dari hasil uji hipotesis ini, hanya satu variabel saja yang H0-nya ditolak, yaitu variabel product importance. Hal ini berarti variabel product importance mempengaruhi variabel ketepatan waktu pengiriman. Berikut ringkasan dari grafik yang saya buat untuk analisis ini. Yang pertama berdasarkan berat produk. Dapat kita lihat dari grafik bahwa produk yang lebih berat, yaitu memiliki berat di atas 4 kg, cenderung lebih banyak yang dikirim tepat waktu daripada produk yang memiliki berat kurang dari 4 kg. Ada dua hal penjelasan logis yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, perusahaan cenderung berfokus pada pengiriman produk yang berat, karena biasanya produk yang berat cenderung memiliki size yang besar dan tingkat kesulitan pengiriman yang lebih tinggi. Dan yang kedua, yaitu barang yang memiliki berat yang lebih ringan cenderung memiliki size yang lebih kecil sehingga memiliki risiko mudah terselip atau hilang dalam pengiriman. Hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan pengiriman. Lalu, berdasarkan diskon yang ditawarkan untuk produk tertentu, dapat kita lihat di grafik bahwa produk yang dikirim tepat waktu cenderung memiliki diskon yang kecil atau kurang dari 10%. Hal ini dapat diartikan ada indikasi kalau perusahaan lebih memprioritaskan pengiriman yang memiliki diskon kurang dari 10%. Ada dua logika yang dapat menjelaskan asumsi ini. Yang pertama, kemungkinan produk dengan diskon kurang dari 10% memberikan keuntungan yang lebih besar sehingga perusahaan lebih memprioritaskan pengirimannya. Lalu untuk yang kedua, kemungkinan produk dengan diskon lebih besar dari 10% merupakan produk yang sedang dalam masa campaign, misalnya clearance stock. Mengingat perusahaan bergerak di bidang elektronik, biasanya produk yang outdated akan dilakukan clearance sale. Lalu saya akan analisa juga berdasarkan product importance. Dapat dilihat dari grafik bahwa produk dengan kategori product importance high cenderung mengalami keterlambatan pengiriman yaitu sebanyak 65%.
Hal ini sedikit anomali ya, karena jika perusahaan mengkategorikan produk importance berdasarkan tingkat risiko misalnya, seperti mudah hilang, mudah dicuri, dan sebagainya, maka seharusnya produk dengan kategori ini lebih diprioritaskan pengirimannya oleh perusahaan untuk sampai kepada pelanggan tepat waktu. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan umum, yaitu yang pertama, dari 10.999 data yang kita miliki, hanya sebanyak 4.436 produk atau sekitar 40% yang sampai tepat waktu. Sisanya sebanyak 60% mengalami keterlambatan pengiriman. Yang kedua, perusahaan menggunakan metode pengiriman ship sebagai metode pengiriman yang utama. Lalu, perusahaan memiliki gudang tersendiri dan terpusat pada Blok F. Yang terakhir, mayoritas produk yang terjual memiliki kategori produk importance low dan medium. Kemudian, untuk karakteristik produk yang tidak sampai tepat waktu atau pengirimannya terlambat adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, produk yang cenderung memiliki berat yang lebih ringan, kurang dari 4 kg. Yang kedua, produk dengan diskon di atas 10%. Dan yang terakhir, produk yang mempunyai kategori produk importance high. Dan rekomendasi yang dapat saya berikan ada 3. Yang pertama, pemisahan sistem pengiriman barang yang berat dan ringan karena memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat mendorong optimalisasi ketepatan waktu pengiriman. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan strategi ulang atas diskon produk dan servis pengiriman, baik produk yang sedang dalam masa campaign maupun tidak, sehingga diharapkan penjualan produk yang dalam masa campaign dapat meningkat di kemudian hari. Dan yang terakhir, produk yang memiliki tingkat importance tinggi direkomendasikan untuk ditangani pengirimannya oleh tim yang lebih handal. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.